Hari Minggu biasa yang ketiga dalam masa liturgi, tanggal 26 Januari 2025. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi ini mohon kesehatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga. Dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, dan mohon kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan pada waktunya. Dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli, Nancy Sugianto di Surabaya. Untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah dan mohon kesehatan dari sakit kanker paru-paru. Bapak Rafael Hendra Satyo, Enyo Siok Guan di Sydney, Australia. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Winlung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Julung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarli, Stepandi Michelle Stepani Rawi di Kota Wisata Ciliungsi, Bogor. Dan juga untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin di Jakarta. Dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, mohon kesehatan dan dipulihkan supaya dapat berjalan seperti sedia kala. Untuk Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak dan keluarganya di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Dan juga untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Tresia Liubun dan kesejahteraan Stefani Amalia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Anakunadi dan keluarga di Makassar. Dan juga untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Dilimpahi berkat, rahmat dan kesehatan serta kesejahteraan. Dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mustika. Untuk keluarga Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Dan juga untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim. Dan juga untuk keluarga besar Ibu Agnes Vela diberikan kesejahteraan dan kesehatan. Dan juga untuk Sister Gregoria Edarani dan Serpasius Ion Mei di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Arman Syujung dan Hussein di Kuching. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarganya di Jakarta Utara. Untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Pevia Yupita, Jeffrey Diung, Jeffiani Lim di Erupas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Dan juga untuk keluarga Agustinus Minardi, Felicitas Elizabeth, Martin, Bapak Acai dan Ibu Doya di Sebau Pemahan. Dan juga untuk Ibu Agustini Lestari di Jogja. Dan juga untuk keluarga Ibu Sylvia di Kuching, Sarawak. Dari keluarga Ibu Hendra dan Yesita, mohon kesehatan Garin dan Ana Juju. Marilah kita persembahkan seluruh wujud-wujud misa kita dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru, bermadalah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, kepadanya pujian dan keluhuran, kekuasaan dan kemegahan dalam rahmat-Nya yang suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sejak Yesus menjadi manusia seperti kita dan melayani kita sekalian, jelaslah bahwa kita tak boleh menyombongkan bakat-bakat kita. Kita masing-masing mempunyai peranan khusus di tengah-tengah masyarakat, di dalam gereja dan ibadat. Ini adalah suatu pelayanan, bukan suatu pangkat. Orang yang diperbolehkan mewartakan sabda Allah. Hal mana akan dibicarakan dalam bacaan pertama adalah seorang pelayan juga. Kita diperbolehkan menanggapi sabda Allah itu dengan gembira. Malah kita lakukan hal itu dengan penuh semangat dan penuh iman. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang membawa kabar gembira bagi umat manusia, ialah karya penyelamatan oleh Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang berulang kali diwartakan para nabi dan minta ditanggapi dengan pertobatan dan iman. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang dicurahkan kepada kami dan mengajak serta mendorong kami agar kami mewartakan kepada siapa saja. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengembirakan semua orang yang membuka hatinya terhadap sabda-Mu. Kami mohon semoga daya pembebasan-Mu menguasai diri kami, serta menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nehemia. Pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua,
Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberi penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita diberi perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar,
Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada para bapa dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, sepertinya disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membacakan Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam prakata, Lukas membeberkan tujuan Injilnya, suatu katekese historis tentang Yesus dengan maksud mendorong pembaca agar percaya. Dasarnya ialah pewartaan hidup oleh murid-murid pertama, dan sejak permulaan menyaksikan sendiri karya dan ajaran Kristus. Dalam suatu ibadat di sinagoga, Yesus menyatakan terlaksananya janji-janji ilahi. Perutusannya adalah permulaan masa rahmat, masa Injil. Malah kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Sadar bahwa kita pun dipanggil untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum papa, maka beranilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi umat Allah, keluarga Allah, ya Bapa, sadarlah kiranya umatmu, agar perhatian dan cinta kasihnya kepada sesama
yang menderita semakin berkembang ke arah yang Kau kehendaki. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat pada umumnya ya Bapa, berkatilah masyarakat kami agar selalu peka terhadap masalah-masalah sosial di sekitar kami. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua ya Bapa, terangilah kiranya para orang tua agar mampu membimbing putra dan putrinya ikut serta bergembira dengan kegembiraan orang lain. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri ya Bapa, bukalah hati kami agar dapat menangkap sabda-Mu, sehingga karena dikuatkan oleh Roh-Mu, kami mampu melaksanakan tugas cinta kasih dengan nyata. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah orang yang sakit dan selamatkanlah orang yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Ya Bapa Maha Murah, barang siapa berseru kepadamu, takkan dibiarkan tanpa bantuan. Maka peliharalah kesetiaan kami dan curahkanlah berkat rahmat melimpah kepada umat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahan dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, dengan roti dan anggur ini kami mengucap syukur karena Kau perkenankan menyaksikan pemenuhan janji-Mu dalam diri Yesus Sabda yang terpercaya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan bagi-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengutip ayat Nabi Yesaya berikut, "Roh Tuhan ada di atasku, karena aku telah mengurapinya untuk mewartakan kabar gembira." Kabar gembira itu adalah kabar perdamaian antara Allah dengan manusia. Maka marilah kita mohon damai kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu bila kami bertemu melayani sabda-Mu. Jadikanlah kami pelaksana-pelaksana sabda-Mu, berkat semangat persaudaraan dan pertaubatan. Maka akan terwujudlah kiranya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, perjalanan mereka, selalu dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, selamat hari Minggu.